Selamat siang. Berikut ini saya akan memberikan presentasi tentang komitmen mutu. Yang pertama adalah nilai dasar. Pada pasal 3, ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut. A. Nilai dasar. B. Kode etik dan kode perilaku. C. Komitmen integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik. D. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. E. Kualifikasi akademik. F. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan profesionalitas jabatan. Daftar agenda pada komitmen mutu adalah 1. Konsepsi dasar. 2. Nilai-nilai dasar. 3. Pendekatan inovasi. 4. Membangun komitmen berpikir kreatif. Efektivitas dari komitmen mutu ialah sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang dicoba kerjakan. Efisiensi ialah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh beberapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah pengeluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga adalah inovasi, yang artinya adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan pasar, teknologi, dan persaingan. Yang keempat adalah mutu. Mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nihil cacat, kesempurnaan, kesesuaian terhadap persyaratan, kesesuaian terhadap spesifikasi. Keterkaitan dengan birokrasi adalah 1. Kasus korupsi. 2. Rutinitas pelayanan yang kurang baik. 3. Ketidakpuasan mutu pelayanan aparatur dan sarana dan prasarana yang di bawah standar dan terbengkalai. Berikut ini adalah contoh-contoh gambar nilai dasar orientasi mutu. Sekarang kita lanjut pada peningkatan produktivitas. Input dari peningkatan produktivitas adalah 1. Bahan baku, sarana atau prasarana, input lingkungan. Yang kedua adalah proses. Di dalam proses ada tanggung jawab bersama, penilaian objektif, motivasi, kemampuan pendidikan dan pelatihan, dan pemimpin yang kuat dan memberdayakan agar bekerja secara optimal. Output dari peningkatan produktivitas ialah akan terjadinya peningkatan produktivitas. Berikut ini ada 4 cara untuk berinovasi. 1. Penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. 2. Pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk jasa atau proses yang sudah ada. 3. Duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk jasa atau proses yang sudah ada. Duplikasi di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambahkan seutuhnya secara kreatif dan memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Dengan cara sintesis, yaitu dengan cara berpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau dapat dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan. Membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah adalah 1. Mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2. Memberikan penilaian objektif terkait tingkat tanggung jawab aparatur dan memberikan layanan publik. 3. Mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan layanan kepada publik, sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. 4. Menganalisis kendala terkait dalam terwujudnya kreativitas kerja aparatur dalam mewujudkan inovasi layanan yang berkomitmen terhadap mutu. Terakhir adalah menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Di sini ada indikator dari berpikir kreatif. Yang pertama adalah memberikan contoh nyata berbagai tindakan aparatur yang mencerminkan pemberian layanan publik kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu yang dapat dilakukan di tempat kerja. Kedua, menjelaskan manfaat dari penyelenggaraan kerja yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu khususnya bagi masyarakat yang dilayani.
Yang ketiga, menampilkan kinerja yang menunjukkan komitmen kuat terhadap mutu berbasis kebijakan yang sudah ditetapkan. Berikut ini merupakan aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu. Dan terakhir adalah kesimpulan dari kualitas mutu. Aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam melaksanakan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan bermutu. Yang kedua adalah orientasi kerja bukan pada kewajiban menjalankan rutinitas kegiatan, melainkan pada semangat pengabdian dan memberikan layanan publik yang terbaik dan siap menghadapi berbagai kendala. 3. Orientasi aparatur bukan dilayani, melainkan melayani. 4. Fokus kinerja aparatur adalah untuk melayani publik. 5. Kewajiban aparatur adalah memberikan layanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terakhir ialah setiap aparatur memiliki sense of quality dan semangat belajar tinggi, sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani bertanya, bahkan berbeda pendapat, demi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara dalam menghadapi globalisasi, khususnya megatrend Asia. Berikut ini adalah video implementasi nilai-nilai dasar komitmen mutu. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Izin Pak, saya dari Dinas Pendidikan meminta alur penjatuhan hukuman disiplin. Oh. Ibu dari Dinas Pendidikan ya. Alur penjatuhan hukuman disiplin itu, Bu, sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Satu lagi ada juga di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu tentang manajemen disiplin pegawai negeri sipil. Dan untuk petunjuk teknisnya, Bu, secara teknis kalau kita mau melihat draft-draft penjatuhan hukuman disiplin, format-format surat pemanggilan, format berita acara, berita acara pemeriksaan, itu petunjuk teknisnya ada di Perkab BKN nomor 21, Bu, tentang petunjuk teknis atau pelaksanaan langsung PP 53 tahun 2010. Jadi kalau misalnya nanti di situ ada kendala, Bu, bisa menghubungi saya langsung. Baik Pak. Nanti saya akan Permisi Pak. Kita dari mana, Bu? Izin Pak, saya dari Dinas Pendidikan mau minta petunjuk teknis penjatuhan hukum atas nama Pak Ijin. Sudah berapa lama yang bersangkutan tidak hadir di kantor, Bu? Sudah ada selama 3 bulan. Sudah ada selama 3 bulan. Jadi 3 bulan, selama 3 bulan ini proses apa yang sudah OPD lakukan kepada yang bersangkutan? Kami hanya sebatas panggilan secara telepon Pak. Kalau secara tertulis secara resmi belum ada Pak. Itu sudah melakukan tindakan pembiaran, Bu. Jadi yang namanya tindakan pembiaran ini, semisal nanti keputusan finalnya yang bersangkutan dijatuhin hukuman tingkat berat, berarti nanti pimpinan langsungnya bisa setingkat di bawahnya. Contohnya seperti semisalnya yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan tidak hormat, berarti setingkat di bawahnya itu adalah pemberhentian dengan hormat karena pimpinan melakukan pembiaran langsung. Jadi alurnya OPD itu harusnya seperti ini ya, Bu. Jika misalnya 7 hari berturut-turut yang bersangkutan itu tidak hadir di kantor, maka pimpinan langsung berkewajiban untuk melakukan panggilan secara resmi, secara tertulis kepada yang bersangkutan. Itu untuk panggilan pertama. Dan 7 hari setelah panggilan itu dilayangkan, yang bersangkutan juga tidak hadir juga untuk diperiksa, maka pimpinan berkewajiban memberikan surat panggilan kedua. Setelah surat panggilan kedua itu, yang bersangkutan tidak
juga kunjung hadir, maka kita hitung 7 hari setelah itu pimpinan langsung harus menjatuhkan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin berupa teguran lisan. Nah, itu adalah hukuman 3 hari. 7 hari setelah terbit teguran lisan ini yang bersangkutan tidak juga hadir, maka pimpinan langsung kembali melakukan panggilan pertama. Ya. Setelah panggilan pertama yang bersangkutan juga tidak kunjung hadir, maka kita hitung 7 hari setelah itu dilakukan panggilan kedua. Setelah panggilan kedua itu yang bersangkutan juga tidak kunjung hadir, maka hitung dari itu tambah 7 hari kemudian, maka diberikan penjatuhan hukuman disiplin, yaitu pernyataan secara tertulis. Jadi begitu Bu, jadi setiap SK penjatuhan hukuman disiplin harus disertakan dengan beberapa hari oleh surat panggilan. Nah, setelah pernyataan tertulis itu 7 hari setelah itu yang bersangkutan juga tidak hadir, maka pimpinan langsung kembali memberikan panggilan pertama. Ya, setelah panggilan pertama itu yang bersangkutan juga tidak hadir, 7 hari kemudian layangkan lagi panggilan kedua. Nah, setelah panggilan kedua tidak hadir lagi, maka upaya terakhir yang dilakukan OPD adalah memberikan penjatuhan hukuman disiplin yang paling terakhir di tingkat ringan, yaitu pernyataan tidak puas secara tertulis. Nah, jadi tugas OPD itu hanya sampai di situ aja Bu, hanya sampai di tingkat itu. Nanti setelah itu, setelah sudah sampai tertulis, OPD harus berkewajiban melengkapi semua dokumen-dokumen tadi, mulai dari panggilan-panggilan itu sampai yang terakhirnya pernyataan tidak puas secara tertulis itu, bikin dalam satu map dan berkasnya harus diantar kepada kami Bu, ke BKD. Baik. Ini ada titipan dari